semuanya. Karena di sini saya mengambil video pada malam hari, jadi saya mengucapkan selamat malam untuk kalian semua. Di sini saya sebelumnya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Fitria Fauzia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuri Purwokerto. Saya di sini masih semester 3 prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menyebutkan sedikit identitas saya sebelum saya menuju inti. Di sini saya akan menyebutkan sedikit identitas saya. Saya orang Camis, berasal dari Camis, yaitu lebih tepatnya yaitu di Banjarsari yang dekat dengan Pantai Pangandaran. Lalu saya adalah anak ketiga anak terakhir dari ketiga bersaudara, yaitu yang pertama adalah kakak laki-laki saya, yang kedua adalah kakak perempuan saya, dan yang ketiga adalah saya sendiri perempuan sebagai anak terakhir. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah usul fiqh yang akan menjelaskan tentang pengertian usul fiqh secara bahasa dan secara istilah. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya. Karena di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang usul fiqh. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang usul fikih. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tentang usul fikih, di sini saya akan bertanya, apa sih pengertian dari usul fikih dan apa sama usul fikih dengan fikih? Lalu jika beda, apa sih perbedaannya? Nah, lalu penting gak sih untuk kita mempelajari usul fikih? Nah, kalau memang penting, otomatis di situ ada manfaatnya tersendiri. Kenapa kita harus mempelajari atau kita penting mempelajari usul fikih itu? Nah, di sini saya akan menjawab semua pertanyaan yang telah saya lontarkan barusan. Yang pertama adalah pengertian usul fikih. Nah, apa sih usul fikih itu? Di sini pengertian usul fikih itu ada dua macam. Yang pertama itu pengertian menurut bahasa, dan yang kedua adalah pengertian menurut istilah. Nah, yang pertama menurut bahasa. Menurut bahasa itu usul fikih terdapat dari dua suku, yaitu usul dan fikih. Kata yang pertama adalah usul, yaitu usul merupakan suatu jamak dari kata aslun yang artinya adalah asal atau suatu pondasi. Nah, penjelasan lengkapnya dari usul adalah pondasi dari segala sesuatu atau bangunan, yaitu mau berupa fisik maupun non fisik. Nah, atau agar kita lebih memahaminya lagi, saya akan mencontohkan apa itu maksud dari pondasi. Seperti contohnya itu suatu pohon. Pohon memiliki pondasi atau asal, yaitu asal dari pohon adalah akar. Nah, maka akar ini apa sih namanya? Baik, di sini saya akan menjelaskan agar kita lebih memahaminya lagi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pondasi itu. Nah, pondasi itu di sini saya akan memberikan contoh, yaitu sebuah pohon. Pohon itu memiliki pondasi atau memiliki asal, yaitu adalah sebuah akar. Nah, terciptanya pohon itu berasal dari akar. Nah, akar di sini adalah sebuah pondasi atau asal dari tumbuhnya suatu pohon. Karena jika tidak ada akar, maka pohon ini tidak akan tumbuh atau tidak ada yang namanya pohon jika tidak ada akarnya. Nah, begitu. Itu adalah suatu pondasi. Lalu kata yang kedua adalah fikih. Fikih itu adalah fahmun atau artinya pemahaman. Lebih lengkapnya lagi adalah suatu pemahaman yang mendalam yang memerlukan akal pikiran. Nah, di sini lebih lengkapnya lagi kita bisa mencerna, yaitu kita ambil dari contoh yang tadi, yaitu satu pohon adalah pohon tidak akan tumbuh jika tidak adanya akar, atau asal atau pondasi dari suatu pohon adalah akar. Nah, di sini juga
fikih atau usul fikih ini menceritakan atau membahas tentang tentang kaidah atau hukum-hukum dari suatu dalil. Balik gak sih? Nah, ilmu usul fikih ini membahas tentang kaidah atau suatu hukum-hukum yang terdapat dalam dalil-dalil. Nah, di sini juga usul fikih juga membahas tentang contohnya seperti larangan atau perintah seperti itu. Nah, kita lebih jelasnya lagi adalah tadi contoh dari pohon. Nah, pohon itu tadi memiliki asal muasal, yaitu asal dari pohon itu adalah akarnya. Nah, jika tidak ada akar maka tidak ada pohon. Nah, begitupun juga dengan usul fikih, yaitu tentang misalnya tentang hukum. Di sini usul fikih juga membahas tentang hukum. Nah, terciptanya hukum itu karena adanya dalil. Nah, kita bisa mengetahui suatu hukum-hukum atau suatu kaidah itu asalnya dari atau pondasinya itu dari suatu dalil yang memunculkan suatu hukum seperti itu. Dan di sini juga usul fikih juga menjelaskan atau membahas tentang tata cara kita mengambil suatu faedah atau hukum-hukum dari suatu dalil itu, agar kita bisa mengambil hukum daripada dalil tersebut. Nah, ketika kita mempelajari usul fikih, maka kita bisa mengetahui apa itu hukum-hukum dari suatu dalil tersebut dan apa itu atau hukum-hukum dari segala sesuatu yang ada di agama kita tersendiri seperti itu. Nah, barusan kita sudah mempelajari tentang pengertian dari usul fikih. Nah, lalu apa sih perbedaan dari fikih dan usul fikih? Nah, jelas berbeda antara fikih dan usul fikih. Kalau fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukumnya saja, itu hukum-hukum syariat Islamnya saja. Itu intinya mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam. Sedangkan usul fikih itu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum-hukum tersebut. Jelas perbedaannya ya. Intinya jika fikih itu mau yang mempelajari tentang hukum-hukumnya saja atau hukum-hukum syariat Islamnya saja, sedangkan usul fikih ini adalah yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum. Intinya adalah usul fikih ini asal atau pondasi dari suatu hukum tersebut. Atau usul fikih ini adalah pondasi atau asal dari fikih tersebut. Nah, itu adalah perbedaan dari fikih dan usul fikih tersebut. Nah, lalu di sini apa pentingnya kita mempelajari ilmu usul fikih, atau emang penting kita mempelajari ilmu usul fikih? Nah, tentu saja penting, karena setiap ilmu itu penting kita pelajari. Nggak ada ilmu yang nggak penting untuk dipelajari. Nah, termasuk juga dengan ilmu fikih atau ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih juga itu penting untuk kita pelajari. Karena apa? Di sini juga ketika kita mempelajari ilmu fikih itu terdapat manfaat-manfaat yang kita dapat setelah kita mempelajari ilmu fikih itu. Di antaranya itu, nah, ketika ada perbedaan orang yang mempelajari ilmu usul fikih dan orang yang mempelajari ilmu usul fikih. Nah, perbedaannya adalah ketika kita tidak mempelajari ilmu usul fikih, kita tidak mengetahui apa sih asal dari hukum ini, kenapa bisa hukumnya seperti ini. Nah, kita yang tidak mempelajari ilmu usul fikih, kita tidak mengetahui nih kenapa bisa hukumnya seperti ini, apa alasannya, mana dalilnya. Nah, sedangkan orang yang mempelajari ilmu usul fikih, dia akan mengetahui kenapa atau sebab dari hukum tersebut adalah apa, sebabnya dari mana, asalnya dari mana, dan dalilnya apa. Orang yang mempelajari ilmu usul fikih pasti akan mengetahui asal muasal atau fondasi dari suatu
hukum tersebut. Nah, juga di sini ada manfaatnya ketika kita mempelajari ilmu ushul fikih, yaitu salah satunya adalah ketika kita zaman semakin maju, semakin berkembang, dan banyak sekali orang-orang di sini yang memiliki pendapat masing-masing, serta banyak sekali orang-orang yang menyeleweng atau mengeluarkan hadis-hadis atau dalil-dalil yang belum tentu itu benar atau tidaknya. Nah, dengan kita mempelajari ilmu ushul fikih ini, kita bisa mengetahui mana nih pendapat yang pendapat orang-orang yang masuk akal dan yang benar atau yang tidak, dan kita bisa mengetahui mana dalil yang kuat dan mana dalil yang lemah, karena zaman semakin maju, semakin berkembang, itu banyak sekali hadis-hadis atau dalil-dalil yang lemah ya. Banyak yang menggunakan dalil lemah gitu kan. Makanya manfaat kita mempelajari ilmu ushul fikih, kita bisa mengetahui mana dalil yang kuat dan mana dalil yang lemah, sehingga kita tidak menggunakan dalil-dalil yang lemah tersebut. Juga dengan kita mempelajari ilmu ushul fikih ini, kita menjadi luas wawasan kita tentang pengetahuan Islam. Tidak hanya di situ-situ saja, tetapi wawasan kita mengetahui tentang Islam atau hukum Islam, wawasan kita menjadi lebih luas. Lalu juga kita bisa menerapkan hukum atau pendapat yang benar. Dengan kita mengetahui hukum tersebut, kita mengetahui dalil-dalilnya, kita bisa menerapkan hadis atau dalil-dalil yang benar. Nah, dengan kita mempelajari ilmu ushul fikih ini juga kita menghindari dari taklid yang tidak benar. Nah, apa sih taklid? Taklid itu adalah kita mengikuti pendapat orang lain tanpa kita mengetahui dalilnya apa atau hukumnya apa, dalilnya dari mana. Ya, itu adalah taklid. Nah, kita mengikuti taklid orang lain tanpa kita ketahui apa itu benar atau tidaknya, seperti itu. Nah, dengan kita mengetahui hukum-hukumnya atau mengetahui kita mempelajari ilmu ushul fikih, kita bisa menghindari dari suatu taklid tersebut. Nah, jadi yang tadinya orang-orang menerapkan hadis atau dalil yang tidak benar, lalu kita benarkan, maka orang-orang akan menerapkan hadis yang tentunya benar. Lalu juga di sini kita juga bisa menyampaikan, bisa leluasa menyampaikan pendapat kita karena kita mengetahui apa dalil-dalilnya, apa hukumnya yang benar, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian semuanya, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan, karena di sini juga saya sebagai pelajar juga masih mempelajari tentang ilmu ushul fikih tersebut. Jikalau memang banyak kesalahan atau ketidak masuk akalan, yang mohon dibenarkan, karena di sini kita sama-sama belajar tentang mana yang benar dan mana yang salah gitu. Karena semua manusia itu pasti tidak ada yang sempurna, tapi kita mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, hanya itu penjelasan atau materi dari saya tentang ushul fikih. Intinya adalah kita harus terus belajar mencari ilmu, karena dengan kita terus belajar dan mencari ilmu, kita bisa memperluas wawasan kita tentang ilmu. Kita jadi terhindar dari pembodohan, kita terhindar dari orang-orang yang membodohi kita dengan banyak cara, seperti itu. Kita bisa mengetahui apakah orang itu membodohi kita atau tidak. Nah, mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa di lain waktu. Lahir, sehat-sehat buat kalian semua, panjang umur dan selamat, dan jangan lupa untuk bahagia lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.